Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aurora Nandia Febrianti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah sosiologi, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini yaitu mengenai dasar-dasar konsep sistem. Saya Rizka Yudamayanti dengan NPM 21150021 selaku moderator, dan pemateri pertama Nia Sisilia dengan NPM 21150015 selaku pemateri kedua, Renanda Anastasia dengan NPM 21150020 selaku pemateri ketiga, lalu Irna Oktiani dengan NPM 21150028 selaku pemateri keempat. Baiklah, saya sendiri akan membacakan materi pertama tentang sistem sosial. Menurut Oldham dan Nenkov, sistem sosial bisa didefinisikan sebagai keragaman individu yang berinteraksi atau satu sama lain menurut makna dan norma kultural yang disepakati bersama. Sistem sosial dapat diartikan juga sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur sosial yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain dan saling pengaruh-mempengaruhi dalam satu kesatuan sosial. Terbentuknya masyarakat suatu sistem sosial menurut Koen-Jaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk-makhluk yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu. Lalu, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang di dalamnya tergantung unsur yang saling berhubungan. Berikut unsur-unsur dalam sistem sosial menurut Charles P. Lomins. Yang pertama, yaitu kepercayaan dan pengetahuan, adalah perilaku anggota dalam masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka yakini. Yang kedua yaitu perasaan. Perasaan itu dari keadaan jiwa manusia yang berhubungan dengan situasi alam sekitar, termasuk dalamnya sesama manusia. Yang ketiga itu tujuan. Dalam setiap tindakannya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat yaitu kedudukan atau peran. Kedudukan adalah posisi seseorang dalam masyarakatnya berkenaan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestasi, hak, serta kewajibannya. Sedangkan peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang berkenaan dengan status yang melekat padanya. Lalu yang kelima yaitu kaidah atau norma. Pedoman mengetahui perilaku yang diharapkan atau pantas menurut kelompok atau masyarakat biasa disebut dengan peraturan sosial. Yang keenam yaitu tingkat atau pangkat. Pangkat berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Yang ketujuh yaitu kekuasaan, adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak-pihak lain. Lalu yang ke-8 adalah sanksi. Sanksi adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya. Lalu yang terakhir yaitu fasilitas, adalah semua bentuk cara, jalan, metode, dan bentuk-bentuk yang digunakan manusia untuk menciptakan tujuan sistem sosial itu sendiri. Saya Nia Sisilia dengan NPM 21150015. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu konsep dan teori sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani atau sistema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Sistem sendiri merupakan suatu kesatuan dari elemen-elemen, fungsi yang beragam, saling berhubungan dan membentuk pola yang mapan. Hubungan antara elemen-elemen sosial tersebut adalah hubungan timbal balik atau hubungan dua darah. Teori sistem dipetakan oleh George Rizar pada paradigma fakta sosial. Tujuan sistem adalah untuk mencapai suatu tujuan goal atau mencapai suatu sasaran atau objektif. Teori sistem mengenal dua konsep krusial, yaitu yang pertama, ada entropis, adalah kecenderungan sistem berhenti bekerja atau dalam suatu masyarakat yang tertutup. Dan yang kedua, ada negentropi, adalah kecenderungan sistem pada struktur yang lebih besar atau sistem pada masyarakat yang terbuka. Person mendefinisikan 4 sistem tindakan sebagai berikut. Yang pertama ada sistem budaya, disebut sistem simbolik yang menganalisis arti, kepercayaan, agama, bahasa, dan nilai-nilai, dan konsep sosialisasi. Yang kedua, sistem sosial,
yang memandang masyarakat berada dalam interaksi berdasarkan peran. Yang ketiga, sistem kepribadian, yaitu fokus kepada kebutuhan, motif, dan sikap. Yang keempat, ada sistem organisme. Kesatuan yang berdasar pada sistem ini adalah manusia dalam arti biologis dan lingkungan fisik di mana manusia itu hidup. Dan ada juga klasifikasi sistem, yaitu yang pertama, kesatuan atau non-sumatisivitas. Suatu sistem yang dicirikan oleh sifat-sifat kesatuan atau non-sumatisivitas. Yang kedua ada sistem sosial, suatu sistem yang terdiri dari peran-peran sosial yang dilihat oleh interaksi dan saling ketergantungan satu sama lain, dari Anderson dan Carter 1974. Yang ketiga ada sistem terbuka, yaitu sistem yang dicirikan oleh tingkat interaksi sistem tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat adalah sistem tertutup, adalah sistem ini tidak berinteraksi dengan lingkungan. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Anastasia dengan NPM 211500020 dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial dengan cara mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku. Ada juga ciri-ciri pengendalian sosial. Yang pertama, terdapat suatu metode atau cara khusus untuk menerbitkan individu atau masyarakat. Yang kedua, kontrol sosial dapat dilakukan setiap individu terhadap individu lain atau kelompok terhadap kelompok lain. Yang ketiga, kontrol sosial dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan stabilitas terhadap berbagai perubahan yang ada di masyarakat. Yang keempat, pengendalian sosial dilakukan oleh berbagai pihak, meskipun seringkali masing-masing pihak tidak menyadari. Ada juga fungsi dan tujuan pengendalian sosial. Yang pertama, menjaga ketertiban masyarakat. Yang kedua, mengembangkan budaya malu. Yang ketiga, memberi imbalan bagi yang taat aturan. Yang keempat, meyakinkan masyarakat untuk mematuhi norma. Dan yang terakhir, menciptakan sistem hukum. Ada juga bentuk-bentuk pengendalian sosial. Yang pertama pendidikan, yang kedua agama, yang ketiga teguran, yang keempat gosip, selanjutnya sanksi, intimidasi, dan ostrasisme. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Irna Oktiani dengan NPM 211500028 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Jenis-jenis pengendalian sosial terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, kontrol sosial berdasarkan sifatnya. Terdapat preventif. Preventif yaitu upaya kontrol sosial yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap keserasian masyarakat. Contoh, seorang guru yang menegur siswanya agar tidak datang terlambat. Kemudian ada represif. Represif yaitu upaya kontrol sosial yang dilakukan untuk mengembalikan keserasian setelah terjadinya pelanggaran sosial. Contohnya, sanksi skors yang diberikan kepada siswa yang sering melanggar aturan sekolah. Kemudian ada kuratif, yaitu kontrol sosial yang dilakukan pada saat sedang terjadinya penyimpangan sosial. Contohnya, seorang guru yang menegur siswanya yang ketahuan mencontek pada saat ujian berlangsung. Yang kedua, kontrol sosial berdasarkan cara perlakuannya. Terdapat persuasif. Persuasif yaitu upaya kontrol sosial yang dilakukan tanpa tindakan kekerasan. Misalnya membujuk, mengajak, menasihati, dan membimbing supaya masyarakat untuk mentaati nilai dan norma yang berlaku. Contohnya, pemerintah kawasan mengimbau kepada warganya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan memasang spanduk di tempat tertentu agar bisa dibaca oleh warga. Kemudian ada koersif. Koersif yaitu upaya pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara kekerasan disertai sanksi tegas terhadap pelanggarannya. Contohnya, penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara merusak tempat berniaga dan mengangkut barang-barang para pedagang. Yang ketiga, kontrol sosial berdasarkan pelakunya. Terdapat pengendalian pribadi.
Pengendalian pribadi yaitu kontrol sosial yang dilakukan oleh individu yang terinspirasi dari tokoh-tokoh panutannya. Yang kedua, pengendalian institusional yaitu kontrol sosial yang dilakukan oleh lembaga atau institusi tertentu. Contohnya pesantren. Kemudian terdapat pengendalian resmi, yaitu kontrol sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai undang-undang. Kemudian terdapat pengendalian tidak resmi, yaitu kontrol sosial yang dilakukan oleh individu atau lembaga masyarakat yang sifatnya tidak resmi. Kesimpulan, istilah sistem bagi masyarakat umum biasanya diartikan sebagai suatu cara yang menyangkut teknis melakukan sesuatu. Sistem sendiri merupakan suatu kesatuan dari elemen-elemen fungsi yang beragam, saling berhubungan dan membentuk pola yang mapan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur sosial yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain, dan saling mempengaruhi dalam satu kesatuan, yang di dalamnya memiliki unsur-unsur seperti kepercayaan dan pengetahuan, tujuan, kedudukan, kaidah atau norma, tingkat kekuasaan, sanksi, dan fasilitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.